Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dian Agustin dari Program Studi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Dalam mata kuliah Arsitektur Kriya, bab 12 tentang kriya ruang publik. Kriya itu pada awalnya dikenal oleh masyarakat luas itu sebagai objek yang kecil, kemudian mungkin harganya murah gitu ya, untuk pemenuhan sehari-hari, ya misalnya untuk keranjang, untuk tempat sesuatu gitu ya, dan tanpa perencanaan matang gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini dan secara masif gitu ya, masuk di dunia seni rupa termasuk kriya di dalamnya, kondisi ini berlahan-lahan berubah gitu. Kriya itu dipahami sebagai sesuatu yang bisa fleksibel, terbuka, kemudian bisa merespon apa saja di sekitarnya, bisa menyerap gejala yang terjadi di lingkungan, dan mewadai ekspresi dari sang pembuatnya. Gitu. Sedangkan karya-karya kontemporer sekarang ini sudah merambah ke ranah publik, ya, dengan bentuk yang tidak terbatas, fleksibel, kemudian lebih besar gitu ya. Dari sisi dimensi juga lebih besar. Perubahannya itu terjadi dalam hal bentuk, material yang dipakai, fungsi dan ukuran. Gitu. Kriya yang terasosiasikan dengan ukuran kecil sekarang itu dapat membesar sampai berkali-kali lipat dari yang biasanya dimengerti oleh orang awam. Nah, dari segi fungsi, karya kriya yang sejatinya memiliki fungsi praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu juga bisa bergeser memiliki fungsi sosial ya atau fungsi-fungsi yang lain gitu ya yang nanti akan kita pelajari. Ya, dan mulai penampakannya itu berada di publik kota gitu. Dan ini juga tentunya menunjang dari sisi arsitektur kota gitu ya. Karya-karya yang ada di ruang publik ini memiliki berbagai dampak, misalnya dampak sosial yang tadi ya, kemudian dampak kultural, dampak ekonomi, estetik, dan politik gitu. Nah, ini beberapa contohnya ya. Nah, misalnya ini ya, ini kriya kecil ya sebenarnya, tapi ini merupakan gerakan sebuah kota, satu kota gitu ya, dengan craft begini ditempel di pohon-pohon ataupun di tiang-tiang gitu. Ya, ini yang kita kenal dengan gerakan crafticism ya, yang digawangin oleh Betsy Kear, yang merupakan praktisi dan pemerhati budaya di New York, Amerika Serikat. Betsy memulai gerakan kreativisme dengan merajut pohon dan benda yang ada di ruang publik kota seperti street furniture, telepon umum boxnya, kemudian tempat parkir sepeda dan lain-lain. Ya, dengan warna yang mencolok dan provokatif tentunya. Nah, selanjutnya adalah patung akar di Yogyakarta ya. Ini dapat menimbulkan dampak kultural ya. Jadi seniman ini ingin menyampaikan bahwa dimanapun misalnya warga Jogja ini berada itu tidak meninggalkan akar budaya ya, ataupun siapapun yang pernah berkunjung ke Jogja itu akan selalu mengenang bahwa di sini akar budayanya sangat kuat gitu. Kemudian ini ada di Bandung ya, membangun 8 tugu berbentuk abstrak di 8 persimpangan ya. Dan ini menimbulkan dampak yang estetik tentunya gitu loh, dengan bentuk-bentuk ini di persimpangan gitu menambah indah dari sebuah kota. Eh ini ada dampak politik ya yang kita baca bahwa
pembangunan dari patung pabrik karya Joko Avianto ini berjudul Getih Getah ya, dengan bahan utama bambu. Nah, bahan utama inilah yang dipermasalahkan pada saat pembuatannya ya. Jadi pada saat itu Gubernur Anies Baswedan itu memerintahkan Joko Avianto untuk membuat sebuah sculpture dan dari bahan bambu ini ya. Dan tentunya ini menimbulkan sedikit pengaruh pada perpolitikan pada saat itu gitu. Dan setelah 11 bulan karya ini dibongkar akhirnya. Itu. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.